Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita akan mendiskusikan mata kuliah Fisika Matematika 2. Sebagaimana saya sampaikan di silabi, bab 1 itu materinya tentang integral lipat. Jadi bab 1 itu tentang integral lipat. Jadi pembahasan integral lipat itu seperti pembahasan pada integral tunggal. Jadi di pengantar matematika atau fisika 1 dulu kan fungsi integral itu untuk menghitung luas. Menghitung luas daerah di bawah kurva. Di bawah kurva. Jadi kalau misalnya saya punya fungsi itu, ini fx itu, lalu luas daerah yang diarsin ini kita bisa hitung luasnya, misalnya ini dari titik A sampai B itu, titik A sampai B, maka luas itu sama dengan integral fx dx. Fx dx batasnya dari A sampai B. Nah, yang sudah kita pelajari itu, ini sumbu X, sumbu Y, itu bentuknya. Nah, ini sudah kita pelajari di pengantar matris dulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan integral lipat. Sesuai dengan namanya, integral lipat itu adalah integral ganda, integral yang lebih dari 1. Maka integral lipat itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu integral lipat 2. Jadi integral lipat itu lipat 2 sama lipat 3. Nah, biasanya lipat 2 itu untuk menghitung luas. Itu untuk perhitungan luas. Sedangkan yang ini itu untuk perhitungan volume. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan integral lipat ini untuk perhitungan luas misalnya, yang integral lipat 2. Nah, caranya begini. Caranya seperti ini. Jadi misalnya kita punya segitiga. Nah, kita punya segitiga yang titik sudutnya itu ini sumbu Y, sumbu X itu. Sumbu Y, sumbu X ini 0, pusat koordinat ini katakan titik 4,0. Misalnya ini titik 4,2. 4,2 misalnya ini titik A. Ini titik A, ini titik B itu. Ini titik B. Maka kalau kita diminta mencari berapa luas segitiga OAB, itu nilainya berapa? Ini bisa bermacam-macam cara yang bisa kita lakukan. Nah, cara pertama yang bisa kita lakukan dengan segera itu kita menggunakan rumus. Jadi kalau kita diminta mencari luas segitiga OAB ya menggunakan rumus. Nah, satu menggunakan rumus bahwa luas OAB itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya itu OA, kemudian tingginya itu AB. Nah, tingginya AB sama dengan setengah kali 4 kali 2 ketemunya 4. Itu cara pertama. Lalu cara kedua itu kita menggunakan integral tunggal. Nah, yang sudah Anda pelajari di pengantar matris dulu itu menggunakan integral tunggal. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini tadi, luas itu daerah di bawah kurva. Nah, kurvanya itu kan ini kurvanya, maka pertama kali
kita mencari ini fungsinya seperti apa, ini fx-nya seperti apa. Maka fungsi yang menghubungkan titik O sama titik B itu kan garis lurus. Nah, garis lurus ini 0,0, ini 4,2, itu gradiennya kan setengah. Maka fx-nya itu sama dengan y, itu sama dengan gradiennya setengah, kemudian kali x. Karena garis ini melalui 0,0. Maka luas segitiga OAB, luas OAB itu sama dengan integral batas kiri 0, batas kanan 4 dari fx dx setengah x dx itu sama dengan 1/4 x kuadrat, batasnya 0 sampai 4, ini 4 kuadrat 16 dibagi 4 ketemunya 4 persis hasil yang pertama. Jadi kalau kita gunakan rumus itu luasnya 4 berasal dari setengah alas kali tinggi, kemudian dengan menggunakan integral tunggal itu ketemunya juga 4. Jadi LOAB sama dengan itu yang kedua. Nah, kemudian pembahasan kita hari ini kita akan menyelesaikan luasan itu dengan menggunakan integral lipat. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. Caranya seperti ini. Kita kembali ke gambar ini. Jadi luas daerah yang akan kita tentukan itu kita ngambil luasan kecil. Jadi misalnya ini ada titik X, ini X, ini Y ini Y. Maka titik ini itu akan kita buat segi 4 kecil. Nah, segi 4 kecil yang kedua sisinya itu sisi yang sejajar dengan sumbu X itu namanya dx, sisi yang sejajar sumbu Y itu namanya dy. Nah, lalu luasan. Nah, lalu kita punya luasan kecil itu yang alasnya dx, lebarnya dy atau tingginya dy. Maka praktis ini kalau luasan itu kita sekarang sebut sebagai A gitu, area itu, maka inilah yang disebut dengan luasan dA. Ini luasan dA. Maka dA itu sama dengan dy kali dx, atau terbalik juga gak apa-apa karena ya namanya luas kan perkalian kan komutatif, ini lalu dy kalikan dx. Nah gitu toh. Kemudian kalau ini saya integralkan keduanya, nah sebelah kiri itu integralnya itu cuma satu karena yang berubah itu cuma satu. Ini dA. Lalu sebelah kanan, nah integralnya 2. Integralnya 2 kenapa? Karena yang berubah itu 2. dy-nya berubah, dx-nya juga berubah. Nah, sebelah kiri itu luas seluruhnya A gitu. Lalu sebelah kanan integralnya 2. Ini dy, ini dx. Nah, sekarang batasnya ini y itu kan pertama. Maka ini integral ini sebagai batas y. Maka y-nya kita hitung nilainya. Batas y itu batas bawah itu ini. Luasannya kita carikan ini. Maka batas bawah itu ini. Garis yang berimped dengan sumbu X itu kan y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Sampai batas atasnya bukan ini batas atasnya bukan 2 tapi garis miring ini. Nah, garis miring ini kan apa tadi, setengah X. Maka batas bawah y sama dengan 0, batas atas itu setengah X itu. Lalu batas X-nya mana? Batas X-nya dari 0 sampai 4. Nah, batas X-nya dari 0 sampai 4. Nah, ini pahami dengan baik. Jadi batas integral sama integralnya itu harus urut. Jadi ini itu sebagai batas y, sedangkan ini itu sebagai batas X. Nah, nggak boleh dibalik, nggak boleh dipertukarkan. Ini sebagai batas y, ini batas X itu. Kemudian integralkannya dari dalam ini. Nah, yang dalam itu kamu integralkan dulu. Integral dy itu kan y, maka lalu hasilnya jadi gini, sama dengan integral x sama dengan 0 sampai 4
Lalu integral dy itu y, batasnya dari y sama dengan 0 sampai setengah e, ini masih ada dx itu. Kemudian kalau batas integralnya dimasukkan kan batas atas dikurangi batas bawah, maka setengah x dikurangi 0 itu kan setengah x, maka lalu menjadi x sama dengan 0 sampai 4, ini menjadi setengah x dx. Kita integralkan lagi, integral setengah itu 1/4 x kuadrat, batasnya 0 sampai 4 kuadrat 16 dibagi 4 itu ketemunya 4. Nah hasilnya sama dengan dua yang pertama. Jadi menggunakan rumus ketemunya 4, menggunakan integral tunggal ketemunya 4, kemudian menggunakan integral rangkap 2 itu ketemunya juga 4. Nah inilah teori tentang integral rangkap 2. Jadi prinsipnya pokoknya kita ngambil luasan kecil di daerah yang akan kita tinjau luasnya itu, tetapi bentuk luasannya itu selalu segi 4. Meskipun bentuknya segitiga, ini tetap kita gambarkan dy-nya seperti itu. Nah kemudian di buku referensi yang akan kita gunakan itu ada beberapa metode yang bisa digunakan, karena pertanyaannya boleh jadi integralnya itu terhadap x dulu atau y dulu, itu memang lalu tergantung konteks soalnya. Ya, tergantung konteks soalnya, tetapi di buku BUAS nanti bisa Anda lihat seperti ini. Misalnya di buku ada bentuk begini. Jadi misalnya seperti ini, saya jumpai di sini misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ada sistem koordinat itu sumbu y, sumbu x gitu. Kemudian Anda menjumpai begini. Batas bawah itu berupa garis itu. Batas kiri juga garis, batas kanan juga garis. Kemudian batas atas itu sebuah lengkungan, sebuah kurva. Maka ini misalnya ini dari A sampai B. Ini A sampai B gitu, ini sumbu x gitu. Ini Y1 sebagai fungsi X, kemudian Y2 sebagai fungsi X. Kalau Anda menjumpai bentuk seperti ini, jadi ada luasan, sebelah kiri berupa garis, sebelah kanan berupa garis, sebuah bawah kurva, atas kurva, maka Anda mengintegralkan itu terhadap X dulu. Ya, dan seterusnya. Lalu ada lagi seperti ini. Sebelah kiri titik, sebelah kanan garis, lalu ini ditandai dengan kurva, ini dengan kurva, ini juga ada bentuk lain. Demikian pula untuk yang berikutnya itu sebuah titik, sebuah kurva itu juga ada caranya tersendiri. Nah, maka lalu integralnya terhadap apa yang harus dilakukan itu bisa dilihat sesuai dengan gambarnya. Nah, maka kalau Anda menjumpai seperti ini, itu yang dikerjakan itu integral terhadap y dulu. Jadi menjadi integral ini dy, ini dx. Batasnya batas y bawah sampai batas y atas, kemudian x kiri sampai x sana. Nah, kondisi sebaliknya itu kalau gambarnya berbeda, misalnya gambarnya begini. Nah, gambarnya begini, ada yang kedua misalnya sebelah kiri kurva, sebelah kanan kurva, sebelah bawah garis, sebelah atas juga garis. Maka kondisinya integralnya terhadap x dulu. Nah, terhadap x dulu. Jadi menjadi integral rangkap 2, lalu ini menjadi dx, ini dy. Ya gitu. Jadi ini memang bisa diubah-ubah, tetapi perubahan ini itu akan mengikuti nanti dengan perubahan batas integral, termasuk juga tergantung bentuknya, bentuk gambar yang akan kita cari integralnya itu seperti apa. Oke, gitu. Kemudian sebagai ilustrasi misalnya
Oke, saya kasih contoh di buku ini misalnya. Nah, misalnya ini, contoh soalnya ini. Sebagai contoh soal misalnya ini. Berapakah nilai integral? Berapa nilai integral K2 yang dibatasi oleh A dari X dx dy dengan A adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan garis 2X min Y plus 8 sama dengan 0. Misalnya ada soal seperti itu. Jadi berapa integral lipat 2 dari X dx dy di mana A itu luasannya dibatasi oleh ini dan ini. Maka kalau batasnya kita gambar itu kan seperti ini. Ini parabola. Parabola membuka ke atas melalui 0,0. Nah, kira-kira begini gambarnya. Ini parabolanya. Terus garis ini kalau kita gambarkan ketika X-nya 0 itu Y-nya 8. Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya min 4. Jadi kira-kira gambarnya begini. Jadi min 4 misalnya begini di sini, lalu 8 di sini. Maka kalau kita gambarkan misalnya kira-kira begini. Nah, seperti ini misalnya. Maka daerahnya mana? Ini. Nah, batas integralnya itu ini tercover di sini. Soal ini tidak cerita berapa luas daerah di antara dua kurva, tetapi soal ini cerita berapa integral lipat 2 yang batasnya itu yang saya akhir ini. Nah, maka kita perlu tahu titik potongnya ini sama ini. Nah, ketika saya buat titik potongnya kan ini bisa kita gabungkan ini X kuadrat, lalu ini Y sama dengan 2X plus 8. Maka kalau kita buat titik potongnya kan X kuadrat sama dengan 2X plus 8. Ini kalau kita faktorkan kan jadi sama dengan 0 itu, lalu X min 4, X plus 2 sama dengan 0. Ini X-nya 4, X-nya min 2. Nah, maka ini X min 2 di sini. Ini min 2. Lalu 4-nya di sini. 4-nya di sini, maka integralnya nah, bentuk luasan ini itu mirip dengan bentuk luasan ini. Yang paling kanan ini. Nah, yang paling kanan ini. Jadi sebelah kiri titik, sebelah kanan juga titik. Jadi sebelah kiri titiknya ini, sebelah kanan titiknya ini. Bawah itu sebuah kurva, atas juga sebuah kurva. Yang bawah itu parabola, sedangkan yang atas itu sebuah garis lurus. Nah, maka lalu integralnya apa? Integralnya terhadap Y dulu. Nah, maka untuk menyelesaikan integral itu kita hitung dengan cara ini, bahwa integral lipat 2 dari batas bawah itu Y sama dengan 2X plus 8 sampai batas atas X kuadrat, batas kiri X sama dengan min 2, batas atas X sama dengan 4 dari X. Nah, ini terhadap Y dulu, makanya kita ubah dy dx. Nah, sama dengan integralnya terhadap Y dulu, maka ini X nya tidak berubah, min 2 sampai 4. Ini kalau integralkan terhadap Y kan jadi XY. XY, batas Y nya dari 2X plus 8 sampai X kuadrat. Ini ada dx.
Maka kalau batasnya kita masukkan kan batasnya sebagai pengganti Y. Ini sama dengan negatif 2 sampai 4. Ini X-nya tetap, lalu batas atas dikurangi batas bawah. 2X plus 8, ini ada dx. Maka hasilnya sama dengan X sama dengan negatif 2 sampai 4. Ini X pangkat 3, lalu menjadi min 2x kuadrat min 8x kurung tutup. Nah, ini lalu menjadi integral biasa, maka nilainya ya diintegralkan satu-satu menjadi 1/4 x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3, lalu menjadi 4x kuadrat, batasnya min 2 sampai 4 sama dengan dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi gambaran integral lipat 2 seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa sebenarnya X sama Y itu bisa ditukarkan itu, tetapi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, nah kita tinggal lihat bentuk kurvanya seperti apa. Dan untuk itu supaya Anda jelas, Anda bisa melihat di referensi itu di buku BUAS itu halaman berapa itu bisa Anda lihat. Di sana ada macam-macam bentuk kurva dan itu menuntun kita untuk memilih mana integral yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Jadi untuk sementara itu, nanti untuk pertemuan berikutnya kita diskusikan bagaimana integral lipat 3, termasuk bagaimana mencari perhitungan volume untuk menentukan volume sebuah benda dengan menggunakan integral lipat 3. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.